Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang stoikiometri bagian 2, perhitungan rumus kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari stoikiometri bagian 1, yaitu tentang konsep mol. Rumus yang berkaitan dengan konsep mol sama dengan gram dibagi AR atau MR, sama dengan volume STP dibagi 22,4 liter, sama dengan partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ingat rumus ini kita gunakan ketika pada keadaan standar atau pada STP. Keadaan standar itu adalah ketika suhu atau T-nya 0 derajat Celcius dan tekanan atau P 1 atm. Jika bukan dalam keadaan STP, maka kita gunakan persamaan gas ideal. Rumusnya PV sama dengan nRT. Nah, pada saat P dan T yang sama, maka V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi N2. Sekarang kita lihat untuk stoikiometri bagian 2, perhitungan rumus kimia. Rumus kimia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama rumus empiris, kemudian yang kedua rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus kimia yang paling sederhana yang menyatakan perbandingan terkecil dari atom yang menyusun suatu senyawa. Contohnya CH2O. Kemudian untuk rumus molekul itu adalah rumus yang menggambarkan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa. Contoh rumus molekul C6H12O6. Nah, di sini kita lihat untuk yang rumus empiris itu CH2O, sedangkan pada rumus molekul C6H12O6. Untuk yang CH2O ini adalah perbandingan rumus kimia yang paling sederhana. Jadi jumlah atomnya itu tidak bisa dibagi lagi. Sementara kalau untuk rumus molekul ini ada C6H12O6. Jadi ini menyatakan jumlah atom tiap unsur yang membentuk molekul senyawa ini sendiri. Jadi nanti untuk rumus molekul dia kadang-kadang masih bisa disederhanakan menjadi angka yang lebih kecil. Bagaimana hubungan antara rumus empiris, rumus molekul atau Re dan Rm? Jadi hubungannya adalah Re N sama dengan Rm atau Re N sama dengan Mr. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi rumusnya di dalam soal-soal. Pertama kita lihat rumus empiris. Cara mencari rumus empiris. Untuk mencari rumus empiris, maka kita harus membagi gram atau persen unsur penyusun senyawa dengan AR masing-masing, sehingga diperoleh perbandingan mol terkecil. Perbandingan mol inilah yang menjadi perbandingan jumlah atom penyusun senyawa. Contoh soal. Suatu senyawa terdiri dari 27,3% C dan 72,7% O. Tentukan rumus empiris jika diketahui ARC sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Misalnya kita buat 100% itu sama dengan 100 gram. 100 gram senyawa ya. Jadi berarti di dalam senyawa tersebut terdapat C sebanyak 27,3 gram dan O sebanyak 72,7 gram. Nah, di sini kita buat
perbandingan mol C berbanding O sama dengan 27,3 dibagi 12 ya, berbanding 72,7 dibagi 16. Ingat, mol itu sama dengan gram dibagi AR. Jadi ketika kita ingin mencari mol, maka gram dari unsur tersebut dibagi dengan AR unsur itu sendiri. Setelah dibagi, diperoleh hasilnya 27,3 dibagi 12 itu sama dengan 2,275. Kemudian 72,7 dibagi 16 sama dengan 4,54. Nah, kalau kita buat menjadi angka yang lebih sederhana, ini sama-sama dibagi dengan 2,275 ya. 2,275 dibagi 2,275 sama dengan 1. Kemudian 4,54 dibagi 2,275 itu sama dengan 1,99. Jadi kalau kita bulatkan angka 1,99 itu nih dibulatkan menjadi 2. Sehingga perbandingan molnya 1 berbanding 2. Dari sini kita dapatkan mol C sama dengan 1 dan mol O sama dengan 2. Sehingga rumus empiris dari soal ini adalah CO2. Ya, mudah-mudahan paham untuk soal pertama ini yang berkaitan dengan rumus empiris. Yang kedua, kita lihat rumus molekul. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebanyak 18 gram senyawa karbon, MR-nya diketahui 180, terdiri dari 7,2 gram karbon, 1,2 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. ARC diketahui itu sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Tentukan rumus empiris atau RE dan rumus molekul atau RM dari senyawa karbon tersebut. Seperti biasa, langkah pertama kita adalah mencari perbandingan mol. Jadi dari soal ini ada karbon C, berarti ada karbon C, kemudian ada hidrogen berarti H, dan oksigen itu berarti O. Jadi total senyawanya itu adalah 18 gram. Dari soal diketahui 7,2 gram karbon. Jadi kita letakkan karbon itu 7,2 dibagi 12. 12 ini adalah AR dari C. Kemudian 1,2 gram hidrogen. Berarti masukkan ini ke sini 1,2 gram dibagi AR dari H, hidrogen ya. 1. Kemudian tadi sisanya adalah oksigen. Berarti kalau oksigen adalah sisanya, kita akan peroleh 9,6. Dari mana dapat 9,6? Ya, total senyawa 18 gram dikurang 7,2 gram dikurang 1,2 gram. Dapatlah nanti massa dari O sama dengan 9,6 dibagi dengan ARO. ARO diketahui dari soal itu sama dengan 16. Ingat kembali ya, mol sama dengan gram per AR. Ini materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah dibagi diperoleh hasilnya sama dengan 0,6 berbanding 1,2 berbanding 0,6. Nah, angka ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 0,6. 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 1. 1,2 dibagi 0,6 sama dengan 2. 0,6 dibagi 0,6 sama dengan 1. Jadi diperolehlah perbandingan mol C banding H banding O itu 1 banding 2 banding 1. Berarti kita ingat, kita tahu bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan jumlah atom. Jadi dapat kita buat rumus empiris atau RE-nya. C-nya 1 tidak usah ditulis. Kemudian H itu 2, dari sini 2 ya. Kemudian O itu 1 juga tidak usah ditulis yang punya O. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Ini untuk yang bagian A. Sekarang kita lihat untuk yang penyelesaian bagian B. Kita disuruh mencari RM ya.
Berarti kita buat dulu RE itu tadi ada rumusnya RE N sama dengan MR. RE tadi dapat dari soal A CH2O. N itu dari rumus sama dengan 180. 180 dari soal. Kemudian C tadi 12, kemudian H itu di sini atomnya ada 2 dikalikan dengan AR-nya 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian O, AR-nya 16 dikali N, ya tutup kurung sama dengan 180. Kita jumlahkan di sini 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 30. 30N sama dengan 180. N sama dengan 180 dibagi 30 sama dengan 6. Jadi rumus molekul atau RM-nya dari senyawa soal tersebut itu CH2O, RE-nya, kemudian dikali N, N-nya dapat kita cari barusan 6, sehingga RM-nya adalah C. C1 kali 6, C6, H2, 2 kali 6, 12, O, O1 kali 6, O6. Jadi rumus molekulnya adalah C6H12O6. Baik, contoh soalnya sudah selesai, baik yang rumus empiris maupun yang rumus molekul. Sekarang silahkan kalian kerjakan latihan. Latihan di sini ada 1 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.